Ya, pemirsa, Menteri BUMN Dahlan Iskan baru saja selesai bertemu dengan Badan Kehormatan DPR terkait pernyataan Dahlan soal oknum anggota DPR yang kerap meminta jatah dari sejumlah BUMN. Dan kita langsung bergabung ke konferensi pers yang dilakukan oleh Dahlan Iskan di Gedung MPR DPR Jakarta. BUMN, saya bukan lembaga yang katakanlah aktivis yang tugasnya seperti itu. Saya ini tetap Menteri BUMN yang sebaiknya saya konsentrasi membenahi BUMN gitu. Tapi kalau misalnya nanti baiknya ke KPK, saya akan pikirkan, saya akan konsultasi dengan KPK. Adalah kenapa tidak langsung melapor ke KPK, karena selaku sebagai pejabat negara itu kan menyangkut korupsi, Pak. Kenapa tidak langsung gitu? Karena peristiwa ini kan seperti yang sudah diceritakan secara detail, ini ada orang meminta bagian uang, tetapi kan BUMN bisa mencegah itu. Kemudian diminta terus juga bisa mencegah itu, sehingga yang penting bagi saya sebetulnya bisa mencegah terjadinya peristiwa itu, meskipun mencegahnya ini dengan susah payah, tetapi yang penting bahwa kami bisa mencegah upaya itu. Tapi kan itu tidak karena kemajuan Bapak membiarkan orang yang minta jatah. Baik, karena saya ini Menteri BUMN, nanti kalau memang diperlukan seperti itu, saya akan minta masing-masing yang mengalami sendiri, yang mengalami ini kan bukan saya, masing-masing yang mengalami sendiri untuk mempersiapkan laporan itu. Adalah Ya. kalau tidak melaporkan ke KPK, Bapak dinilai tidak sejalan dengan Presiden SBY dalam memberantas tindak kejahatan korupsi, Pak. Tanggapannya gimana, Pak? Ya betul juga sih, Anda betul, betul juga. Sehingga saya lagi memikir sekarang untuk mengadu ke KPK. Ya, silakan. Pak, dari 3 nama itu Pak, periode kapan mereka melakukan indikasi pemerasan? Padahal dari 3 nama itu periode kapan mereka melakukan pemerasan dan modusnya seperti apa? Semuanya terjadi tahun ini dan yaitu minta uang kepada BUMN tersebut, kaitannya sama penanaman modal negara. Ya, penanaman modal PNM, modalnya sama PNM. Saya kira itu yang dari kami. Nominalnya Pak. Itu tadi saya sudah nyampaikan itu semuanya ke Badan Kehormatan. Saya serahkan sepenuhnya ke sana karena saya ini Menteri BUMN yang sebaiknya saya lebih fokus membenahi BUMN. Kalau untuk internal BUMN-nya yang memberikan Kenapa? Alasan konkretnya kenapa harus kenapa tidak 10 peristiwa yang disebutkan KPK? Karena sebetulnya terkait yang gambaran saya BPK, gambaran saya itu begini, yang hidup di kepala saya. Halo? Yang hidup di pikiran saya itu begini. Badan Kehormatan itu kan tugasnya untuk menyelesaikan yang seperti itu. Dengan saya menyerahkan 3 peristiwa itu, Badan Kehormatan bisa menelusuri sendiri begitu karena semuanya terkait. Tetapi tadi sudah diputuskan bahwa BPK tetap minta kelengkapan nama-nama yang lain. Saya tidak menyebutkan 10 loh ya. Waktu itu saya menyebutkan sekitar 10. Bisa saja 8, bisa 9, bisa 11. Nah, saya akan susulkan itu tidak lewat pertemuan lagi, tapi pakai tertulis itu pada hari Rabu. Pak, kalau untuk internal BUMN sendiri yang memberikan suap itu gimana Pak? Internal, ini pertanyaannya di internal BUMN yang memberikan suap siapa? Ini peristiwa ini BUMN menolak memberikan itu. Jadi menolak, tapi kan diminta terus, ditolak terus. Bahkan seperti yang saya pernah sampaikan ke media, sampai ditagihnya itu ketika yang bersangkutan di luar negeri pun masih nelpon
menagih begitu, sehingga Bukti yang diserahkan apa aja Pak? tidak harus sampai di situ, udah jelas sekali, sudah jelas sekali. Nama dan kelengkapannya udah jelas sekali, nggak perlu rekaman pun udah jelas. Dan saya tahu BK itu kan Dewan Kehormatan, Badan Kehormatan, bukan badan penegak hukum yang konsekuensinya ke dari segi rupiah saya tidak tahu, tetapi kalau peristiwa seperti ini tidak ditanggulangi dan masih akan terjadi terus di masa yang akan datang, bisa jadi peristiwa seperti ini mengganggu BUMN-nya itu dari segi mengganggu manajemen. Artinya manajemen sulit berbuat profesional. Pak, kenapa nggak lapor KPK Pak? Ya, makasih.